dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata pelajaran Teknik Pengelola Audio dan Video, kali ini aku akan mempelajari alur proses produksi multimedia. Sebelum membahas mengenai alur proses produksi multimedia, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai etimologi multimedia. Jadi, multimedia adalah penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, animasi, dan gabungan. Kategori multimedia dibagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia communication, digunakan untuk komunikasi. Dan yang kedua, multimedia content production, yang menghasilkan produk dan menyampaikan informasi. Alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap praproduksi. Yang kedua, tahap produksi. Dan yang ketiga, tahap pasca produksi. Di sini aku akan membahas secara berurutan mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap praproduksi. Adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau syuting, film maupun video, dari mulai pengaturan budget, pemilihan sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum maupun wardrobe. Tahapan praproduksi yang pertama, ide dan pemilihan konsep, merupakan realisasi dari sebuah ide pemikiran dan gagasan yang bertujuan untuk menuangkannya ke dalam media visual dan audio. Yang kedua, storyline atau sinopsis, adalah ringkasan cerita atau film menjadi bentuk pemendekan dari sebuah film dengan tetap memperhitungkan unsur-unsur cerminan film tersebut. Membuat sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan film yang panjang dalam bentuk yang singkat. Sinopsis biasanya dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya 1 atau 2 halaman, 1/5 atau 1/10 dari panjang film. Langkah-langkah membuat sinopsis yang pertama, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Yang kedua, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan. Yang ketiga, gunakan kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita. Yang keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja. Yang kelima, sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan film. Tahap selanjutnya, skrip atau naskah skenario, membuat rancangan audio visual treatment dan penulisan naskah secara rinci yang mengembangkan gagasan utama pada sinopsis menjadi sebuah cerita yang menarik dan informatif. Diawali dengan penjelasan dan pengenalan tiap karakter dalam cerita secara menyeluruh. Tahap yang terakhir, shoot list atau storyboard, sebuah teknik syuting manajemen. Di sini dibuat daftar pengambilan gambar pada setiap adegan dan divisualisasikan dalam bentuk sketsa gambar atau storyboard jika diperlukan. Lanjut ke alur proses produksi multimedia yang kedua, yaitu tahap produksi. Adalah proses pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi. Yang perlu disiapkan dalam proses produksi adalah directing atau penyutradaraan. Sutradara atau direktur adalah orang yang memimpin pelaksanaan syuting dan bertugas mengatur bagaimana tim dalam pembuatan film seperti aktor, kameramen, lighting, artistik, editor, dan special effect. Artis harus tampil sebagaimana mestinya dalam pembuatan sebuah film sesuai dengan skrip atau naskah, dan biasanya didampingi oleh 1 orang atau lebih asisten sutradara. Yang kedua, penguasaan kamera dan teknik syuting. Angle adalah suatu sudut pandang pengambilan gambar yang dapat dilihat dari viewfinder pada sebuah kamera film atau video, di mana pemilihan angle sangat berperan penting dalam menciptakan unsur artistik dan pemahaman cerita dalam pengadeganan sesuai dengan skrip atau naskah. Lighting atau pencahayaan, dalam sebuah proses pengambilan gambar diperlukan adanya aset pencahayaan yang memadai, baik itu didapat dari sumber natural sinar matahari pada syuting eksterior atau luar ruang, ataupun melalui bantuan sinar lampu pada syuting interior dalam ruang. Komposisi merupakan teknik pengaturan posisi gambar, ukuran dan kedalaman ruang, perspektif, dan mood adegan untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntunan skrip atau naskah. Look atau catatan syuting
Diperlukan adanya loop atau catatan yang dibuat menjelaskan penandaan setiap gambar per adegan yang sudah selesai diambil, dilengkapi dengan keterangan koordinat waktu atau time code pada kaset yang digunakan. Proses ini akan sangat membantu mempercepat proses pengeditan gambar. Lanjut ke alur proses produksi multimedia yang ketiga, yaitu post-production atau pasca produksi. Adalah proses penyelesaian akhir atau finishing dari sebuah rangkaian produksi atau syuting yang meliputi pengeditan gambar, penambahan titel, grafik, animasi, dan special effect, musik, sound effect, audio dubbing, dan output ke kamera video seperti Badcam, DVcam, mini DV, dan CD atau DVD. Pembagian tahap post-production yang pertama, offline, terdiri dari capture, edit. Yang kedua, online, terdiri dari compositing, motion graphic, visual effect, color grading, musik dan sound effects, titling, dan 3D. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai alur proses produksi multimedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.